Pernikahan Al. Hubungan Al dan Mae semakin hari semakin dekat dan akrab saja. Sikap ramah yang Al tunjukkan mampu membuat Mae merasa nyaman. Diam-diam dalam hatinya, ia memendam rasa yang tidak biasa kepada tuan mudanya itu. Kedekatannya semakin intens semenjak Mae sudah mulai masuk kuliah. Dengan senang hati, Al mengantar setiap kali Mae akan berangkat ke kampusnya. Madam Lisa yang tidak menaruh curiga merasa biasa saja dengan kedekatan putra dan asisten pribadinya itu. Malahan kini ia sangat bahagia karena hidupnya tak lagi kesepian. Seperti malam ini, rumah Madam Lisa tampak sangat ramai. Semua anak dan menantu serta cucunya berkumpul untuk makan malam bersama. "Tunggu sebentar lagi ya, Al masih di perjalanan," ucap Madam Lisa kepada 3 putranya yang sudah mengajaknya untuk makan malam duluan. Semuanya setuju, lalu mereka kembali berbincang bersama sang ibu. Sementara istri-istri mereka sedang asik membakar daging diselingi dengan kegiatan ngerumpi di teras belakang rumah mertua mereka yang sangat luas dan mewah itu. Setengah jam kemudian, Al pun datang. Kedatangannya tidak sendiri, melainkan bersama seorang wanita istimewa yang akan diperkenalkan kepada keluarga besarnya. Wajah Madam Lisa berubah semakin bahagia saat mendengar niat baik putranya yang akan segera mempersunting wanita pujaan hatinya dalam waktu yang tidak lama lagi. Diam-diam, Mae masuk ke dalam kamarnya. Di sana ia menangis sendiri. Hatinya hancur saat mendapati kenyataan bahwa tuan muda yang sangat dicintainya itu sebentar lagi akan menjadi milik orang lain. Ia tahu dari awal kalau cintanya itu tidak mungkin, selain setara sosial yang berbeda. Keyakinannya dengan Al pun berbeda. Gadis berambut panjang itu merasa sangat menyesal telah lancang memelihara rasa cinta yang sia-sia kepada Al. Mae meremas bantal lalu memukul-mukulnya. Hanya itu yang bisa ia lakukan untuk melampiaskan kekecewaan yang bersarang di dalam hatinya. Malam itu, Mae tidak keluar kamar. Matanya tidak sanggup kalau harus menyaksikan Al bersikap manis dan mesra kepada wanita yang disebut sebagai calon istrinya itu. Semenjak malam itu, Mae mulai menjaga jarak dengan Al. Ia tak ingin kembali terjerumus ke dalam jeratan cinta yang hanya akan membuat hatinya semakin merana. Setiap kali Al mengajaknya diskusi untuk konsep pestanya nanti, Mae selalu menghindar dan berdalih sedang banyak tugas di kampusnya. Al merasa heran dengan perubahan sikap asisten pribadi ibunya itu. Pemuda berusia 26 tahun itu benar-benar tidak peka dengan perasaan Mae. Hingga hari pernikahan pun tiba, Mae membantu Madam Lisa mengenakan gaun yang dipesan khusus untuk acara istimewa putra bungsunya tersebut. Sebuah gaun selutut berwarna orange muda dan cerah, dengan aksen permata serta manik-manik silver pada bagian ujung lengan dan kerahnya. Setelah memakaikan gaun, Mae pun meninggalkan majikannya itu bersama penata rias yang akan menandaninya. "Cepat bersiap, Nak," perintah Madam Lisa kepada Mae. "Baik, Madam, saya permisi." Di dalam kamarnya, Mae berganti pakaian. Ia mengenakan gaun dengan warna yang senada dengan majikannya, sebuah gaun panjang semata kaki, dengan bagian atas yang terbuka, tali yang mengait ke lehernya diberi aksen permata serta manik-manik yang sama dengan apa yang dipakai oleh Madam Lisa. Gadis itu membiarkan rambutnya yang telah di-blow tersebut tergerai begitu saja. Hanya anting-anting berukuran cukup besar yang ia kenakan sebagai aksesoris penunjang penampilannya agar tampak glamor dan semakin cantik. Wajahnya yang telah dipoles make up oleh penata rias semakin memancarkan auranya. Mae mematut dirinya di depan cermin. Penampilannya yang terkesan mewah itu dirasakannya sangat hambar dan tidak berarti apa-apa. Seandainya diperbolehkan, ia ingin sekali berdiam diri di rumah, namun hal itu tidak mungkin dilakukannya. Ia tidak ingin majikan yang tidak lain ibu dari pria yang sangat dicintainya itu mengetahui apa yang sedang dirasakannya saat ini. Tet, tet, bel panggilan berbunyi di kamarnya, bertanda kalau sang majikan telah menyuruhnya untuk segera keluar dari dalam kamarnya. Mae duduk di tepi ranjang memakai high heels 5 cm berwarna silver.
Kakinya yang jenjang semakin indah terlihat saat alas kaki yang cantik nan mahal itu dikenakannya. Beberapa saat kemudian, ia menarik napas panjang. Setelah dirasa lebih tenang, Mai pun menyambar tas pesta kecil yang disimpan di atas meja rias di samping lemari pakaiannya. "Mbak, Madam sudah menunggu, Mbak, di mobil," ujar pria jadi-jadian yang memakai wig panjang pirang yang merupakan seorang penata rias. "Oke, Mas." "Is, cantik gini disebut Mas," sungutnya sambil mendelik tidak suka ke arah Mai. "Maaf, Miss Yanse." "Nah, gitu dong. Yuk capcus, kita berangcut, Mbak." Yanse menarik majah tangan Mai. Mai memasuki mobil saat sampai di garasi. Madam Lisa yang sudah duduk menunggu tersenyum melihat anak asuhnya itu masuk. "Cantik sekali kamu, akan aku pastikan pria yang akan mendapatkanmu nanti adalah pria yang sangat istimewa." "Hehe, terima kasih, Madam." Mai membuang pandangan ke jendela mobil. Hatinya bergejolak, dadanya bergemuruh dan menjerit, bahkan ingin meronta dengan kenyataan yang akan terjadi beberapa saat lagi. Sekuat tenaga, ia menahan segala rasa kecewa dan duka yang sudah memenuhi rongga dadanya dengan terus beristighfar. "Ayo, Mae, berpikir rasional. Al tidak pantas untukmu. Kamu harus sadar siapa kamu dan kamu harus sadar bahwa keyakinanmu dengannya itu sangat berbeda. Jangan berlarut-larut dalam masalah yang kamu buat sendiri." Batin Mae kembali memaki dirinya. 1,5 jam kemudian, mereka pun sampai di sebuah gereja tempat di mana Al akan melangsungkan pernikahan dengan wanita yang sangat dicintainya itu. "Kenapa kamu nggak masuk, Mae?" "Maafkan saya, Madam. Saya tidak pernah masuk ke tempat ibadah agama lain. Saya harap Anda mengerti." "Baiklah, kamu tunggu saja di dalam mobil ya." "Baik, Madam." Madam Lisa turun dari mobil sedangkan Mae duduk bertahan di dalam. Saat majikannya itu tak ada, tangisnya pun kembali pecah tak terbendung. Usai Al mengikrarkan janji suci pernikahan terhadap Stephanie yang akrab disapa Stepi, acara pun dilanjutkan dengan pesta resepsi yang akan diadakan di sebuah lobi hotel bintang 5 yang tidak jauh dari gereja. Mobil yang ditumpangi oleh Mae pun kembali melaju menuju tempat pesta resepsi akan dilaksanakan. Di tengah riuh dan semaraknya pesta, Mae tampak murung dan terus menyendiri. Hingga akhirnya seseorang yang dahulu pernah bertemu dengannya secara tidak sengaja itu menghampiri dan kemudian menyapanya. "Dek Mae ya?" Mae menoleh kepada pria yang berdiri di sampingnya. "Ya, maaf, Anda siapa?" "Hanggianto, Dek." "Hanggianto? Lupa ya, saya Hanggianto, ayahnya Alena, gadis kecil yang kamu antar ke toilet di restoran Siap Saji beberapa bulan yang lalu." "Ya ampun, Pak Hanggi, maafin saya lupa." "Tidak apa-apa, lagi pula pertemuan itu sudah lama sekali. Wajar kalau Dek Mai lupa, hehe." "Bagaimana kabar Alena, Pak?" "Alhamdulillah sehat, Dek." "Syukurlah, Pak." Kehadiran Hanggi yang supel dan enak diajak bicara membuat kesepian yang menerpa hati Mai pun sedikit terobati. "Bapak kenal dengan Tuan Al atau Steffi?" "Saya salah satu karyawan di perusahaan yang Bapak Al pimpin sekarang. Tadinya saya berada di PC Pak Daniel, tapi saat Pak Al masuk, Pak Daniel meminta saya untuk bekerja bersama beliau." "Oh iya, kebetulan sekali. Ya, Dek, dunia ini sempit ya." "Hehe, iya." "Dek Mae sudah lama bekerja dengan keluarga Tuan Al?" "Saya mengurus ibunda Tuan Al. Saya sudah 6 tahun lebih, hampir 7 tahun lah." "Wow, cukup lama-lama juga ya." "Tepatnya saat saya berusia 13 tahun, Pak." Hanggi tercenung, terkejut dengan apa yang diucapkan oleh gadis di hadapannya. "Bagaimana bisa, Dek? Tapi tadi katanya kamu saat ini sedang kuliah." "Hehe, kebaikan Madam Lisa lah yang membuat saya bisa kuliah seperti sekarang." "Masya Allah, manusia berhati malaikat ya, Dek." "Betul sekali, Pak." Mai dan Hanggi semakin asik berbincang, tamu undangan pun mulai jarang. Saat sore mulai menjelang, akhirnya Hanggi pun berpamitan untuk pulang bersama tim manajemennya. "Dek, saya pamit. Saya dan teman-teman kantor harus kembali. Ada rapat dadakan karena owner sedang berada di sini. Jadi saya yang bertugas untuk menjadi wakil Pak Al." "Baik, silahkan, Pak." Hanggi keluar dari lobi hotel meninggalkan Mai yang kembali sendirian. Tak lama kemudian, Madam Lisa memanggil dirinya untuk berfoto bersama kedua mempelai.
Dengan canggung Mai menaiki pelaminan. Kakinya terasa berat melangkah menuju kursi di mana sepasang pengantin yang berbahagia itu sedang duduk sambil berbicara dengan sangat mesra. Al, Steffi, berdiri dulu sebentar. Aku dan Mai ingin berfoto dengan kalian berdua. Al dan Steffi menurut, mereka langsung berdiri. Steffi mengapit tangan ibu mertuanya, sedangkan Mai berdiri mematung di samping Al. "Woi, kamu kenapa sih?" bisik Al kepada Mai. Ada apa tuan? Kamu kenapa berdiri lebih dekat denganku? Kita mau difoto." Baik. Sang fotografer mengarahkan gaya yang baik. Mbaknya yang berdiri di samping pengantin pria merapat sedikit lagi supaya hasilnya bagus. Mai terdiam. Pandangannya kosong. Menyadari hal itu, Al langsung menarik tangannya sehingga tubuhnya kini berdekatan, hampir tidak ada jarak. "Oke, bagus. Bersiap ya. 1, 2, 3. Fotografer membidik lensa kameranya berkali-kali. Setelah dirasa cukup, ia pun bertanda bahwa tugasnya telah selesai. Usai berfoto, Mai diminta duduk di samping majikannya. "Temani aku di sini." Brian sedang menjamu tamunya di sana. "Baik, madam." Sok buka sini. Sok buka sini. Pakai ngebasahan. Mai berusaha menyembunyikan perasaannya saat itu. Ia berusaha untuk tegar dan ceria di hadapan Madam Lisa yang tentunya akan marah apabila mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya. Waktu telah menunjukkan pukul 16. Pesta pun usai. Semua keluarga, baik dari mempelai wanita maupun pria, semuanya bubar dan kembali ke rumahnya masing-masing. Sore itu, Al langsung memboyong istrinya itu ke rumah. Hal itu membuat Mai semakin bersedih. Itu artinya mulai besok dan seterusnya ia terus bertemu dan melihat keduanya bersama dan bermesraan. Sesampainya di rumah majikannya, gadis itu langsung masuk ke dalam kamar. Ia merebahkan tubuhnya yang lelah. Matanya terpejam, berusaha menetralisir atmosfer hatinya yang panas.